Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Nabila dari kelas Agroteknologi 4A. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal tentang pengaruh pupuk biofosfat dan kimiawi fosfor yang disertai dengan aplikasi mikronutrien daun terhadap komponen pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pada saat ini perhatian terhadap pupuk hayati telah meningkat karena beberapa faktor yaitu perkembangan negara, kemudian harga pupuk kimia dan perhatian pada sistem pertanian yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas jagung dengan menggunakan pupuk, terutama pupuk hayati adalah tujuan terpenting di seluruh dunia. Pupuk fosfat biologis yang mengandung bakteri dan jamur menguntungkan dapat meningkatkan larutan fosfat dengan meningkatkan keasaman tanah atau enzim fosfatase alkali yang dapat diserap tanaman dengan mudah. Kemudian, karakteristik kimiawi dan biologi tanah ditingkatkan dengan pupuk hayati. Selain itu, karena penggunaan pupuk kimia dengan dosis yang rendah, maka produksi pertanian akan terbebas dari kontaminan. Pupuk hayati dengan 50% pupuk kimia, nitrogen, fosfor, dan kalium menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah cabang, bobot segar, dan kering pada safflower dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia saja, serta pemanfaatan pupuk hayati Azotobacter, pupuk biofosfat, pupuk organik dengan setengah takaran pupuk kimia dapat meningkatkan hasil gabah safflower. Karakteristik kuantitatif dan kualitatif jagung secara signifikan meningkat oleh larutan fosfat mikroorganisme. Juga larutan mikroorganisme fosfor meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tanaman dalam kondisi defisit air. Pada penelitian ini, bobot segar batang dan akar berbagai varietas jagung meningkat dengan pemanfaatan fosfor. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh biofosfat dan pupuk kimia terhadap pertumbuhan dan karakteristik kuantitatif jagung di wilayah Kerman. Bahan dan metode. Deskripsi penelitian. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 2009 di Kerman Natural Research and Agriculture Research Center di Iran. Percobaan dilakukan pada plot terpisah dalam rancangan acak kelompok lengkap dengan 4 ulangan. Petak utama termasuk aplikasi daun mikronutrien yang mengandung unsur Fe, Zn, Mn, dan Cu bersama dengan aplikasi kontrol. Dan subplot digunakan 4 tingkat pupuk yaitu T0, T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 100 kg per HA, P2O5, kemudian T3 100 gram biofosfat, T4 100 gram biofosfat dengan 50 kg P2O5. Analisis data menggunakan software SAS dan MSTATC dan uji ANOVA digunakan untuk menentukan pengaruh perlakuan yang signifikan, serta uji berganda Duncan digunakan untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara main individu. Pengambilan sampel dan perhitungan tanaman. Karakteristik agronomi yang meliputi tinggi tanaman, diameter batang, panjang dan lebar daun ditentukan pada akhir tahap munculnya pembungaan atau staminasi. Komponen hasil seperti jumlah gabah per tongkol, jumlah gabah per baris tongkol, diameter tongkol, dan berat gabah diukur setelah kematangan fisiologis dengan memilih 5 tanaman dari masing-masing plot secara acak. Hasil biologis dan benih ditentukan dengan menghilangkan efek marginal. Setelah pengeringan, indeks panen diperoleh dengan membagi hasil benih dengan hasil biologis. Hasil dan pembahasan. Tabel berikut merupakan pengaruh pupuk fosfor ditambah dengan mikronutrien daun terhadap tinggi tanaman.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi tanaman dipengaruhi secara nyata oleh aplikasi daun dan perlakuan pemupukan fosfor. Hal ini menunjukkan peningkatan tinggi tanaman di bawah pengaruh aplikasi daun dengan perlakuan mikronutrien dan pupuk fosfor sebagai tinggi tanaman tertinggi. Tinggi tanaman terendah diperoleh pada perlakuan kontrol, yaitu tidak menggunakan mikronutrien daun dan aplikasi pupuk. Tabel berikutnya merupakan perbandingan cara pemupukan fosfor secara biologi dan kimiawi dengan aplikasi mikronutrien daun terhadap tinggi tanaman, diameter batang, panjang daun pucuk, dan lebar daun pucuk. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh aplikasi mikronutrien daun terhadap diameter batang tidak signifikan, tetapi pengaruh pupuk fosfor berpengaruh nyata terhadap diameter batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter batang maksimum diperoleh dengan pemanfaatan pupuk hayati 5 ditambah dengan 50 kg P2O6. Tidak ada perbedaan signifikan antara biologis dan kimiawi perlakuan pupuk fosfor ditinjau dari diameter batang meningkat. Diameter batang meningkat 2,87% dengan memanfaatkan pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O6 dibandingkan dengan kontrol. Kemudian, panjang pucuk daun menunjukkan bahwa panjang pucuk daun dipengaruhi secara nyata oleh pemupukan fosfor dan aplikasi daun mikronutrien, sehingga panjang daun bertambah dengan pemberian mikronutrien daun dan pemupukan fosfor. Pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O6 meningkatkan panjang daun sebesar 5,79% dibandingkan dengan kontrol. Pemanfaatan pupuk hayati meningkatkan panjang daya tahan daun pucuk yang meningkatkan fotosintesis dan akumulasi bahan kering menurut Ahmad et al. 2004. Kemudian lebar daun pucuk. Pemberian mikronutrien pada daun tidak berpengaruh nyata terhadap lebar daun pucuk. Namun parameter ini nyata dipengaruhi oleh pupuk fosfor. Perbandingan rata-rata menunjukkan lebar daun pucuk maksimum dan minimum diperoleh dengan pemanfaatan pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O5 dan kontrol. Masing-masing pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O5 meningkatkan perlakuan sebanyak 12,39% dibandingkan dengan kontrol. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara pupuk hayati, pupuk kimia, dan pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O5. Tabel berikutnya merupakan perbandingan pengaruh pupuk fosfor kimiawi dan biologis dengan aplikasi mikronutrien daun terhadap senyawa hasil dan diameter tongkol jagung. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indeks panen dipengaruhi secara nyata oleh pemupukan fosfor, tetapi pengaruh pemberian mikronutrien pada daun tidak signifikan. Perbandingan rata-rata menunjukkan bahwa indeks panen tertinggi diperoleh dengan penggunaan pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O5 dan terendah diperoleh dengan perlakuan kontrol. Pupuk hayati ditambah dengan 50 kg P2O5 dapat meningkatkan indeks panen sebesar 30,99% dibandingkan dengan kontrol. Kemudian, menurut Aslam Khan et al., biologis pupuk meningkatkan indeks panen karena kinerja ekonomi meningkat. Dari tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa diameter tongkol dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan pupuk fosfor. Namun, diameter tongkol tidak dipengaruhi oleh aplikasi daun mikronutrien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter tongkol tertinggi dan terendah diperoleh dari pemanfaatan pupuk hayati 50 ditambah dengan 50 kg P2O5 dan perlakuan kontrol. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu pupuk fosfor biologis dan kimiawi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemanfaatan pupuk hayati meningkatkan panjang dan lebar daun pucuk, jumlah baris gabah per tongkol, bobot dan hasil gabah serta hasil hayati dan indeks panen. Hasil jagung meningkat dengan aplikasi pupuk hayati fosfat yang bisa disebabkan oleh peningkatan serapan hara lainnya. Juga pupuk fosfat hayati dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan penyerapan fosfat dan mikronutrien pada tanah yang bersifat basah. Pupuk fosfor meningkatkan efisiensi biologis bakteri dalam pupuk hayati sehingga pertumbuhan akar dan pucuk meningkat dengan meningkatkan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Aplikasi daun adalah metode yang sangat cepat karena menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam tanaman karena unsur hara lebih cepat diserap dibandingkan dengan penyerapan melalui akar tanaman. Tampaknya kombinasi antara pupuk kimia fosfor dan pupuk fosfat hayati diperlukan untuk memperoleh kinerja maksimal. Seperti dalam penelitian ini, hasil maksimum dibandingkan dengan kontrol diperoleh dengan metode aplikasi pupuk. Pemanfaatan pupuk kimia fosfor menurun hingga 50% dengan memadukan pupuk fosfat hayati dan pupuk fosfor juga akan menurunkan kehilangan hasil. Pencemaran lingkungan juga berkurang dengan mengurangi konsumsi pupuk kimia. Pemanfaatan pupuk hayati fosfat secara keseluruhan dengan pupuk kimia fosfat di samping untuk meningkatkan hasil juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pertanian berkelanjutan. Baiklah, berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.